Apa yang dimaksud ASEAN? ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama negara di Asia Tenggara. Tokoh pendiri ASEAN 1. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, yang juga berperan sebagai Wakil Presiden Indonesia ketiga. 2. Narcissus Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina saat itu, yang juga seorang jurnalis, anggota Dewan Pengacara, dan duta besar. 3. Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia saat itu, yang juga Perdana Menteri Malaysia kedua dan dikenal sebagai Bapak Pembangunan Malaysia. 4. S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura saat itu, yang juga seorang negarawan Singapura. 5. Tanat Homan, Menteri Luar Negeri Thailand saat itu, yang juga seorang diplomat dan politisi. Foto tokoh pendiri ASEAN. Logo ASEAN. Tujuan ASEAN 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. 2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan dan patuh pada piagam PBB. 3. Mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu, pengetahuan, dan administrasi. 4. Membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset. 5. Berkolaborasi secara efektif untuk mengembangkan pertanian dan industri yang lebih baik, perluasan wilayah dagang, perkembangan transportasi dan fasilitas komunikasi, serta menaikkan derajat hidup warga negaranya. 6. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk hubungannya lebih dekat. Keanggotaan ASEAN. ASEAN memiliki 11 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timur Leste. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. 11 bendera anggota ASEAN. Sejarah ASEAN. Terbentuknya ASEAN atas inisiatif 5 negara pendiri pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui pendatangan Deklarasi Bangkok. Kelima negara pendiri tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kerjasama yang telah terjalin di ASEAN. 1. Kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation, yaitu ASEAN Vaccina Project, pabrik yang memproduksi vaksin di Singapura. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk area ini telah dibangun di Malaysia. ASEAN Aceh Fertilizer Project, sentra Indonesia pupuk ini berdiri di Aceh, Indonesia. ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik industri tembaga di Filipina. Rock Salt Soda Ash Project, pabrik yang memproduksi abu soda di Thailand. Beberapa negara kemudian bergabung. Brunei Darussalam bergabung tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam pada konferensi 29 sampai 30 Juli 1995. Laos dan Myanmar pada konferensi 23 sampai 28 Juli 1997. Kamboja pada tanggal 30 April 1999 dan Timor Leste pada 11 November 2022. Kerjasama di sektor cadangan pangan. Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat. Vietnam dan Thailand merupakan lumbung padi utama ASEAN dan berkomitmen menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara ASEAN lainnya. Negara-negara lainnya berkomitmen menyedia cadangan pangan dalam kondisi darurat, di antaranya Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.
Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kawasan perdagangan bebas yang bertujuan meningkatkan volume perdagangan antar negara ASEAN. ASEAN Industrial Cooperation atau AICO, kerjasama untuk membangun sentra industri di berbagai negara ASEAN. ASEAN Single Window atau ASW, platform untuk berlancar arus pergerakan perdagangan barang. Kerjasama politik, mendatangani perjanjian politik seperti ZOFAN, Zona Damai Kemerdekaan dan Kenetralan, mendatangani perjanjian ekstradisi untuk menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri, mengadakan pertemuan rutin para menteri keamanan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik, mengadakan latihan militer antar negara, menyelesaikan sengketa. 5. Kerjasama sosial budaya, melakukan pertukaran budaya dan seni, mengadakan festival seni dan budaya ASEAN, melakukan program pendidikan bersama, melindungi dan melestarikan warisan budaya, melakukan kerjasama kesehatan masyarakat, mengadakan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi yang memerlukan kebijakan competition policy, consumer protection, intellectual property rights, IPR, taxation, dan e-commerce, sehingga akan tercipta iklim persaingan yang adil, terdapat sistem jaringan perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, menghilangkan sistem double taxation, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, single market and international production base, dengan aliran bel bebas untuk barang, jasa, investasi, tenaga kerja, kritik, dan modal. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. AFTA, kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia dan menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk dalam KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA akan dicapai dalam 16 tahun, 1993 sampai 2008, dipercepat menjadi tahun 2003, dan dipercepat lagi menjadi tahun 2002. AFTA menerapkan skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Areas (AFTA). Untuk mewujudkan AFTA melalui A. Penurunan tarif hingga menjadi 0-5%. B. Penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. C. Menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015.